Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa program ini insya Allah kami akan menyajikan bahasan-bahasan kajian Islami bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan salah satu akademisi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yakni beliau sudah hadir di studio Duta TV. Ada Bapak Dr. Haji Jalaluddin M.Hum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakultas Syariah, para pemirsa dan hadirin sekalian tentunya bicara mengenai tema yang pasti ingin dibahas, salah satunya hak atas kebebasan beragama di negara hukum Pancasila. Ketika kita berbicara mengenai kebebasan hukum dan juga kebebasan beragama di sebuah negara, di Indonesia apalagi memang sudah diakui ada 6 agama yang istilahnya menjadi fokus perhatian yang sudah diakui juga oleh negara. Mengawali tema kita pada hari ini, kami ingin mendengarkan terlebih dahulu sebagai pembuka dari Pak Jalaluddin. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersua dan difasilitasi oleh Duta TV yang luar biasa ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan kerabat beliau sekalian. Para pemirsa, salah satu perbincangan, diskusi dan juga pelajaran yang tidak pernah sepi dari diskusi di kampus dan juga di masyarakat adalah tentang keberagamaan di negara kita Republik Indonesia. Nah, salah satu yang menarik dalam konteks ini adalah mengenai hak kebebasan beragama di negara kita, di negara hukum Pancasila Republik Indonesia ini, negara kita Republik Indonesia. Baik, kita akan mengawali diskusi ini pertama dengan apa itu sebenarnya negara hukum. Negara hukum atau rule of law adalah negara yang mendasarkan kepada hukum sebagai panduan di dalam mengelola negara. Segala sesuatu harus sesuai dengan hukum. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar daripada pengelolaan negara kita, yakni adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat sebagai dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks keberagamaan masyarakat Indonesia, maka kehidupan keberagaman itu harus didasarkan kepada Pancasila ini. Nah, negara kita memang saat ini telah mengakui ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah dan juga mendapatkan fasilitas pemerintah dapat. Astagfirullah. Kok bisa kayak gitu? Bisa dikata? Boleh Pak. Langsung dari yang pen dari awal aja. Oke. Baik, ini nggak biasanya. Ulang. 3, 2, 1 dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua melalui Duta TV yang luar biasa ini, dan kita membahas salah satu tema yang menarik, yakni adalah tentang hak kebebasan beragama di negara kita, di negara hukum Pancasila. Salawat dan salam, kesejahteraan, kedamaian dan juga kemuliaan senantiasa tercurah untuk teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau sekalian. Baik, kita akan mengawali pembicaraan kita tentang hak kebebasan beragama di negara hukum Pancasila ini dengan apa itu negara hukum. Negara hukum adalah, atau rule of law, itu adalah suatu negara yang mendasarkan hukum atas aktivitas lembaga-lembaga negara. Dalam perkataan yang lain, bahwa dalam mengelola negara ini harus didasarkan kepada hukum yang berlaku. Di negara kita, Republik Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita.
Artinya begini, segala peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat harus diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila agar menjadi fokus ke dalam pencapaian tujuan daripada tujuan negara kita yang terdapat di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konteks kita berbicara mengenai hak kebebasan beragama di negara kita ini, maka kita merujuk kepada Pancasila, yakni sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pengertiannya bahwa seluruh warga negara Indonesia mestilah manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang kemudian tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara sendiri mengakui dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap warga negara berkewajiban untuk mengakui dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Walaupun demikian, tentu saja kita menjumpai variasi keragaman di dalam masyarakat kita, bahwa kepercayaan keagamaan itu bervariasi. Walaupun mayoritas umat Islam di Indonesia, tetapi tidak berarti bahwa perhatian pemerintah itu hanya tertuju kepada Islam dan umat Islam. Sama dengan agama-agama yang lain yang diakui oleh pemerintah. Bahkan dalam konteks lokal di Kalimantan Selatan umpamanya, ada kelompok masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang berasal dari pedalaman, dari pegunungan Meratus umpamanya, mereka menginginkan juga diakui oleh negara, yakni agama keharingan atau keyakinan, ya, keharingan itu juga diakui oleh negara dan akan mendapatkan fasilitas dari negara. Itu yang menjadi tuntutan mereka. Bahkan mereka mendeklar dirinya adalah sebagai agama asli Indonesia, dan yang lain itu kata mereka adalah agama-agama impor dari luar. Nah, dalam konteks seperti ini, apakah kemudian negara juga akan memberikan fasilitas sebagaimana fasilitas-fasilitas yang diberikan terhadap agama dan penganut agama-agama yang resmi dinyatakan oleh pemerintah sebagai agama resmi di Indonesia? Tentu saja dalam konteks ini pemerintah harus memberikan layanan yang sepadan dengan itu. Dan ya selama ini juga kemudian ada anjuran dari pemerintah agar mereka kembali kepada agama yang ada di Indonesia, ikut salah satu, pilih salah satu. Nah, itu adalah anjuran yang diberikan oleh pihak pemerintah terhadap warga masyarakat kita yang di dalam keyakinan mereka itu belum memenuhi sebagai agama, karena mereka tidak mempunyai kitab suci dan juga tidak mempunyai nabi sebagaimana agama-agama yang lain. Nah, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam negara hukum Pancasila ini kehidupan keberagamaan, karena negara kita adalah mengakui dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, negara juga kemudian menjamin kepada semua warga negara yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa ini untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan tidak boleh masing-masing pihak kemudian mengintervensi, mengganggu kedamaian, kekhusyuan kelompok masyarakat yang melaksanakan ibadah. Itu adalah sebuah keharusan yang dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sehingga dengan demikian kesatuan dan persatuan di dalam perjalanan bangsa kita ini akan tetap terpelihara. Nah, keragaman yang kita lihat selama ini kadang-kadang juga oleh kelompok tertentu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan politik yang sesungguhnya itu tidak boleh dilakukan. Dalam arti mengadu domba yang untuk kepentingan sesaat, ya, kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dan seterusnya. Dan itu sesungguhnya sesuatu yang terlarang, baik secara hukum negara maupun hukum agama itu sendiri. Karena kita yakin bahwa tidak ada agama
yang mengajarkan kepada umatnya untuk mengganggu agama yang lain. Justru sebaliknya, semua agama mengajarkan agar hidup damai, hidup berdampingan, bertoleransi dengan sesama pemeluk agama yang berbeda, dan juga bertoleransi ke dalam sesama pemeluk agama yang sama. Nah, dalam konteks ini juga saya kira ada satu hal yang kita harus tekankan. Di dalam agama Islam sendiri ada perbedaan mazhab, ada perbedaan pendapat, dan seterusnya. Itu pun harus dihormati. Jangan kemudian salah satu pihak menyalahkan pihak yang lain sehingga terjadi desharmonisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik. Tentu hal tersebut yang memang menjadi terkadang fakta di lapangan gitu Pak ya. Walaupun di Indonesia kita bisa bilang cukup heterogen dengan beragam suku, budaya, kemudian juga bahasa yang dengan satu daerah saja Kalimantan Selatan diisi bukan hanya suku Banjar tapi juga suku Dayak dan suku-suku lain yang kemudian juga sebagai pendatang maupun juga dengan kondisi agama latar belakang masing-masing. Nah, hal seperti ini yang kemudian juga seringkali menjadi isu yang sensitif untuk kemudian juga menjadi bahasan. Ada kalanya memang dijadikan sebuah candaan sehingga mendatangkan kemudaratan di ujung yang kemudian juga menjadi konflik internal, dan bahkan bukan hanya kepada agama satu dengan agama yang lainnya, bahkan sesama agama pun yang tadi berbeda mazhab, istilahnya juga seringkali dianggap menjadi sebuah hal yang terlihat berbeda yang di mazhab tertentu dengan mazhab yang lainnya. Dan terkadang memang secara umum di Indonesia itu menganut mazhab Imam Syafi'i begitu Pak ya. Kita ketahui dan bahkan juga se-Asia memang istilahnya mazhab Imam Syafi'i dijadikan sebagai salah satu rujukan. Namun bukan berarti juga kita tidak berdampingan dengan masyarakat yang kemudian juga menganut mazhab yang lain. Nah, ini yang nanti akan kita bahas di segmen berikutnya begitu Pak. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Berbicara mengenai mazhab-mazhab yang ada di Indonesia, khususnya di 34 provinsi lebih di Indonesia yang kemudian juga hari ini menjadi 38 provinsi ya Pak ya, yang istilahnya juga makin heterogen, makin banyak hal-hal yang kemudian juga dianggap seringkali menjadi perbedaan, padahal kita sesama muslim, sesama agama Islam. Sedikit edukasi kepada masyarakat, karena terkadang masyarakat pun juga tidak mengetahui secara mendetail begitu mengenai perbedaan mazhab-mazhabnya, mungkin karena dari latar belakang pendidikan atau kemudian juga kurang informasi yang dianggap menjadi terkadang karena berbeda dari mayoritas kebanyakan dianggap melenceng di luar dari yang istilahnya seharusnya. Memang organisasi terbesar di Indonesia ini memang ada dua, dan mungkin sudah tahu masyarakat secara luas istilahnya. Dua organisasi ini sendiri kan dijadikan sebagai rujukan mazhab apa yang kemudian juga dipergunakan. Tapi kalau secara umum Pak di Indonesia, kita ketahui ada 4 mazhab para imam yang kemudian juga terkenal dan masyhur dijadikan sebagai rujukan. Apakah memang hanya 4 itu saja sebenarnya, atau kemudian bahkan lebih banyak dari itu? Iya, kita bicara mengenai itu, kita akan bicara sejarahnya dulu pertama kali. Di masa Nabi dan masa sahabat itu belum muncul yang namanya mazhab. Nah, mazhab itu atau aliran fikih ya, pemikiran tentang fikih, tentang hukum Islam itu muncul ketika di abad kedua. Di abad kedua. Ya, di abad kedua Hijriah. Jadi sudah lama ketika Rasulullah sudah meninggalkan umat Islam, meninggalkan kita, dan muncullah kemudian pemikiran-pemikiran tentang apa, karena hasil istimbat hukum yang berbeda. Istimbat hukum dan penggalian terhadap dalil-dalil Al-Quran dan juga Sunnah yang kemudian dihasilkan oleh para ulama itu berbeda, ya, sehingga melahirkan pikiran-pikiran yang berbeda dan kesimpulan hukum yang berbeda.
Jadi kalau pertanyaannya apakah hanya ada 4 mazhab? Tentu saja jawabannya tidak. Nah, mazhab ini kenapa bertahan sampai sekarang? Karena dia yang pertama dalam sejarahnya itu dia dipakai oleh pemerintah pada masa itu. Jadi ada ulama-ulama dari mazhab tertentu yang kemudian dijadikan sebagai qadhi, ya, sebagai mufti di dalam sebuah negara, sebuah kerajaan. Nah, kemudian maka dia berfatwa terhadap kepentingan hukum masyarakat sesuai dengan mazhabnya. Maka dengan demikian otomatis mazhab itu akan lestari. Nah, di samping juga kemudian ulama-ulama dari mazhab itu banyak menulis buku-buku, banyak menulis kitab. Jadi ada bukti nyata. Ya, ada gitu, bukti, dan kemudian diwariskanlah pemikiran itu melalui kitab itu. Jadi buku-buku yang banyak itu menjadi bagian daripada referensi di dalam belajar agama, dalam belajar hukum. Nah, oleh karena itu mazhab ini menjadi lestari, menjadi ada keberadaannya juga kita rasakan sampai hari ini. Di Indonesia memang populer sekali, ya. Ada 4 yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Jadi mazhab mazhab Hanafi itu oleh Imam Hanafi kan, kemudian mazhab Maliki oleh Imam Malik, ya, kemudian juga mazhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i, dan juga mazhab Hambali oleh Ahmad Ibnu Hambal. Nah, tetapi yang dianut oleh masyarakat kita pada umumnya, karena ulama-ulama kita yang mengajar masyarakat ini adalah bermadhab Syafi'i atau Syafi'iyah istilahnya, maka kemudian masyarakat pada umumnya menganut madhab ini. Tetapi juga kalau kita ingin lebih detil, kemudian lebih memperhatikan sampai kepada praktik dalam kehidupan bermasyarakat, ya tidak juga terlalu konsisten menganut satu mazhab saja, terutama dalam konteks bermuamalah, dalam kehidupan keseharian. Dalam tradisi kita orang Banjar ini kan, kalau minum di warung itu biasanya makan dulu baru bayar gitu. Ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i terlarang seperti itu, tidak boleh, karena belum kita miliki, belum kita beli gitu. Nah, itu yang biasa di dalam tradisi mazhab Hanafi dibolehkan. Nah, artinya begini, ketika dalam konteks itu kita juga tidak berasa, ya, sadar atau tidak, kita telah menggunakan mazhab yang lain gitu. Itu dalam praktik kehidupan keseharian kita. Nah, tetapi itu tidak membuat kita kemudian menjadi berbeda. Bahkan kita menjadi lebih longgar di dalam menapaki kehidupan ini. Tidak perlu kemudian itu diperdebatkan menjadi sebuah perbedaan yang kemudian terjadi ketidakharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kalau kita bicara mengenai mazhab, Pak, terkadang ada juga orang yang kemudian juga bingung dia mazhabnya apa begitu, ya. Karena rasa-rasanya memang dia menjalankan apa yang kemudian juga dia dapat dari sekolah, dari pendidikan orang tua dan lain sebagainya. Tapi ada juga istilahnya tuan guru yang menekankan bahwa kita tidak bisa mencampur adukan berbagai mazhab untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu rujukan begitu, bahwa bahkan di sekolah-sekolah di Arab sana katanya ditanya terlebih dahulu awal mulanya mazhabnya apa, sehingga menyesuaikan pada saat kurikulum dan lain sebagainya. Nah, artinya kan memang sebegitu penting ternyata ketika kita beragama Islam untuk mengetahui dan mungkin memahami konsep ini dalam hal hukum Islam dan lain sebagainya. Secara mayoritas memang sekali lagi Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian dikenal di Indonesia pada hari ini. Tapi sejauh mana sebenarnya kita mengimplementasikan dan benar-benar dan betul-betul supaya memang ada di dalam satu kondisi yang dimana secara menyeluruh dapat kita pahami bahwa koridornya ada di mazhab tertentu begitu. Oke. Jadi masyarakat kita pada umumnya dalam konteks ibadah mahdoh, ya. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah ditentukan bagaimana cara, bagaimana sholat, puasa, niat, dan waktunya sudah ditentukan, segenap bacaannya itu ditentukan, itu namanya ibadah mahdoh. Jadi ada sholat, puasa, haji gitu kan, ya zakat juga. Waktu zakat itu ada 2 dimensi dia, sosial dan juga mahdoh gitu. Nah, dalam konteks ini di masyarakat kita di Indonesia pada umumnya adalah menganut mazhab Syafi'i, menjalankan mazhab itu gitu. Nah, tetapi tadi sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, dalam konteks muamalah, dalam kehidupan keseharian tidak terlalu konsisten juga menggunakan satu mazhab. Bahkan ada istilah mazhab daur gitu. Mazhab daur itu artinya campur-campur gitu. Baik. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ya tentu saja diperbolehkan, tidak jadi masalah.
ya, tidak jadi masalah itu. Apalagi dalam konteks muamalah, karena dalam satu hal yang bisa menyulitkan kita dalam bermuamalah, ya kita harus menggunakan cara yang lain. Artinya dalam hal ini konteksnya muamalah gitu Pak. Karena kan kalau misalnya memang bisa didaur seperti itu, otomatis layaknya contoh puasa saja. Penentuan dari pemerintah misalnya hari apa, kemudian juga mulai puasanya, mungkin bisa saja kondisinya nanti akan berbeda. Lebih lambat mulai puasa, tapi lebih awal mengikuti misalnya dari mazhab yang lain untuk Idul Fitrinya, gimana itu Pak? Nah, itu bagian daripada keyakinan yang harus dihormati, ya. Sepanjang orang itu secara benar menjalankan agamanya dan keyakinannya, ya. Jadi memang itu dijamin oleh konstitusi. Umpamanya ada masyarakat yang atau organisasi yang secara konsisten menggunakan hisab, ya, seperti Muhammadiyah menentukan awal Ramadan dan juga 1 Syawal. Itu secara konsisten dari masa ke masa menggunakan perhitungan. Karena memang dihitung dapat ditentukan gitu kan. Memang gerhana aja bisa ditentukan. Nah, secara konsisten. Nah, kemudian berbeda dengan pemerintah. Lalu ada orang yang kemudian mengikuti umpamanya, ya, campur aduk. Dalam konteks ibadah mahdah itu tidak boleh campur aduk itu. Kecuali dalam keadaan darurat seperti umpamanya kita melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam konteks batal wudhu umpamanya kan, tawaf. Iya, tawaf yang bergesekan antara seorang dengan yang lainnya, itu memungkinkan terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Itu tidak mengapa. Nah, itu tidak mengapa dalam konteks darurat seperti itu. Ketika sudah diusahakan gitu Pak ya. Tapi kalau beribadah dalam kerangka mencari nyaman, yang nyamannya itu tadi itu yang kemudian tidak dibenarkan seperti itu, ya. Dibenarkan. Nah, itu yang kemudian juga bisa menjadi istilahnya meluruskan gitu Pak ya, bahwa terkadang begitu banyak Pak, apalagi kan istilahnya dalam takaran-takaran tertentu, misalnya dalam zakat fitrah atau kemudian juga dalam misalnya pada saat bayar fidyah gitu kan Pak ya, ada bagi sebagian tertentu ketika ibu hamil kemudian juga dia tidak bisa berpuasa, ada yang bayar fidyah dan kemudian juga mengganti puasanya, tapi ada juga yang kemudian juga hanya bayar fidyahnya saja, hanya bayar dendanya saja, tapi ada juga yang tidak keduanya begitu. Nah, ketika kondisi seperti ini kan ini masuk, tadi sudah disampaikan, artinya ini masuk dalam kategori ibadah mahdhah gitu Pak ya, yang kemudian juga tidak bisa dicampur adukan, dicari yang mana yang paling ringan untuk dikerjakan begitu. Oke, nah dengan kondisi seperti itu Pak, artinya memang perlu adanya pemahaman dan edukasi kepada tingkat-tingkat yang mungkin awal gitu Pak ya. Nah, sejauh mana sebenarnya kita menilik dan melihat negara kita yang istilahnya juga negara hukum dan negara yang memfasilitasi untuk pendidikan. Bicara mengenai pendidikan agama di SD saja misalnya, porsinya sendiri kan hanya 1 dalam mata pelajaran pendidikan agama, dan istilahnya siswa-siswanya itu sendiri tidak mengetahui dalam LKS yang kemudian diberikan atau buku yang kemudian diberikan itu masuk dalam kategori mazhab yang mana, karena tidak ada edukasi di dalam buku itu. Nah, sejauh mana sebenarnya sistem mengatur ini semua Pak, untuk regulasi dan lain sebagainya secara luas? Iya, itu kan di tempat pendidikan ya. Di tempat pendidikan yang tingkatannya itu barangkali tingkat dasar ya, tingkat menengah. Tapi kalau sudah ke perguruan tinggi pada umumnya itu sudah diberitahu bahwa ini adalah hasil pemikiran seseorang yang kemudian berkembang dan dianut oleh ulama-ulama yang lain, membentuklah kemudian sebuah paham tertentu atau mazhab tertentu. Itu di tingkat perguruan tinggi sudah tidak masalah yang seperti itu, sudah dikasih tahu gitu, sudah diberikan pembelajarannya. Sedemikian rupa bahkan juga kenapa terjadi perbedaan-perbedaan itu juga diajarkan seperti itu. Nah, karena gini, perbedaan itu kan sebenarnya kadang-kadang juga merujuk kepada dalil yang sama. Tapi hasil pemahaman terhadap dalil yang sama itu kemudian berbeda. Itu sesuatu yang biasa ya. Karena antar satu ulama dengan ulama yang lain kan cara berpikir, kemudian berangkat pikirannya dengan pengetahuannya dan latar belakang budayanya juga berbeda, sehingga fitrahnya memang perbedaan itu adalah sebuah hal yang sebenarnya sunatullah terjadi gitu Pak ya.
Itulah kemudian makanya dalam konteks kita bernegara di Indonesia, apalagi ini kita adalah negara hukum, maka kemudian bagaimana pengaturan di dalam negara itu terhadap perbedaan-perbedaan dalam keberagamaan ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sebuah potensial konflik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, bicara mengenai toleransi nanti segmen berikutnya, Pak. Toleransi di dalam sebuah perbedaan dan keberagaman seringkali disalahartikan dan disalah maknai. Kadang banyak juga yang istilahnya bersembunyi di balik kata toleransi, namun tergelincir bahkan justru masuk ke dalam lingkup yang tidak seharusnya. Nah, nanti kita akan bahas sejauh mana batasan-batasan toleransi di dalam bernegara, bermasyarakat, dan kemudian juga beragama. Karena tentu hal ini sekali lagi menjadi pengetahuan bagi kita semua, mungkin bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk anak dan lingkungan sekitar kita, agar memang betul-betul memahami karakteristik akan perbedaan namun betul-betul merefleksikan akan toleransi. Nah, toleransi seperti apa yang diperlukan? Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Memaknai akan toleransi. Seringkali di tengah-tengah kehidupan kita bersosialisasi, bernegara dan beragama, ada kata toleransi yang kemudian juga menyeruak di dalam keseharian kita. Namun banyak juga yang menyalahartikan untuk memaknai akan toleransi. Toleransi dalam beragama yang paling menjadi hal yang sensitif untuk kemudian dilakukan. Banyak daerah-daerah tertentu yang kemudian juga mengedepankan pariwisata, tapi seolah-olah kita mengikuti akan ritualnya, Pak. Ritual yang kemudian juga ternyata ditilik dari sejarahnya itu bagian dari ritual keagamaan agama tertentu yang kemudian juga dimaknai. Sebut saja misalnya Bali. Bali di situ kan istilahnya banyak wisatawan yang kemudian juga dengan berlatar belakang agama dan lain sebagainya juga istilahnya banyak yang mengikuti rangkaian wisata dan lain sebagainya, dan ternyata itu merupakan rangkaian-rangkaian yang ada masuk di dalam sebuah budaya peribadahan mereka begitu. Nah, apakah memang itu juga dimaknai sebagai toleransi atau kemudian juga seperti apa kita memaknai akan toleransi dilihat dari sudut pandang yang sebenarnya? Ya, jadi ketika kita berada di sebuah tempat daerah umpamanya yang mempunyai budaya yang sedemikian rupa kemudian menjadi tempat wisata karena dia menarik dan seterusnya. Lalu disajikanlah di situ budaya-budaya yang sebenarnya dulu adalah bersumber dari ajaran agama dan bahkan merupakan sebuah ritual dari agama tertentu. Maka keberadaan kita di situ, apakah kita hanya sekedar penonton? Nah, kalau sebagai penonton tidak masalah kan, nah, sekedar melihat begitu. Nah, tetapi kalau sudah menjadi bagian daripada melaksanakan ritual itu ya dalam konteks Islam melarang. Kenapa? Karena beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan diajarkan dalam Quran dan Sunnah itu tidak diperkenankan. Dan seluruh mazhab rasa-rasanya sepakat ya, untuk seluruh itu. Mazhab tentu saja sepakat dengan ini. Dan ini adalah konteks akidah, konteks keyakinan, bukan konteks hukum dalam arti mazhab fikih ya. Itu berkenaan dengan keyakinan, tauhid, akidah, gitu, tauhid. Dengan kondisi di mana kita tahu juga banyak istilahnya tempat peribadatan agama lain seringkali juga dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata, candi misalnya, atau misalnya ada beberapa monumen-monumen tertentu gitu. Seperti apa Pak? Ya itu itulah tadi kalau kita sekedar berkunjung ke sana, masuk ke sana nggak masalah. Nah, tapi kalau kemudian ikut beribadah di dalamnya, nah itu menjadi soal ya, menjadi dua hal yang berbeda gitu. Tentu saja dua hal yang berbeda. Oke, nah melihat dengan kondisi seperti itu, rasanya hari ini kan bicara mengenai hukum, apalagi hukum agama dengan dalil istilahnya toleransi gitu Pak. Seringkali boleh dan tidak boleh diabu-abukan dengan kondisi di mana bagi mereka
berselimut akan kata toleransi itu tadi, Pak. Kemudian ada teman yang istilahnya melaksanakan Natal, kemudian ikut bernyanyi bersama pada saat proses misalnya agenda Natal itu berlangsung di rumah atau dimanapun di tempat peribadatan mereka sebagai bentuk toleransi kepada tetangga misalnya dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya Pak momentum toleransi antar umat beragama ini dalam perspektif Islam untuk betul-betul, adakah mungkin dari cerita sejarah Nabi yang kemudian juga berbeda agama dengan beliau tapi beliau tetap dalam kondisi batasan-batasan yang tidak melanggar atau mencederai ketauhidan kita. Iya, di negara Madinah itu sudah dipraktikkan sedemikian rupa oleh Rasulullah. Karena di negara Madinah itu ketika Rasul menjadi pimpinan di sana, itu kan bukan hanya orang Islam di sana. Betul. Itu ada orang Nasrani, ada orang Yahudi dan juga masyarakat yang berkeyakinan lain begitu. Nah, semuanya hidup damai, semuanya bisa bertoleransi. Orang Islam beribadah dengan cara agama Islam, kemudian juga orang Yahudi dan Nasrani juga demikian, mereka beribadah dengan cara agama mereka. Dan juga diperjanjikan bahwa masing-masing kelompok masyarakat yang berbeda ini tidak akan mengganggu, bahkan berjanji bahwa mereka akan bersama-sama mempertahankan negara Madinah, begitu kan, dari gangguan masyarakat luar negara Madinah. Jika ada serangan-serangan gitu, maka akan secara bersama-sama mempertahankan negara Madinah. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah dan juga dicontohkan juga kemudian terhadap masyarakat internasional oleh para sahabat Rasulullah, kemudian dari para khalifah yang datang kemudian. Nah, oleh karena itulah saya kira masyarakat memang memerlukan edukasi dalam konteks ini, bahwa yang namanya toleransi itu adalah kita mempersilahkan kepada masyarakat yang berbeda dengan kita, umpamanya berbeda agama, untuk beribadah menurut agama kita, agama mereka. Ya, kita tidak boleh mengganggu. Dan juga dalam konteks keindonesiaan, negara kita telah menjamin setiap warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinan itu, sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang 45 ayat kedua gitu. Nah, jadi saya kira memang dalam konteks Indonesiaan, hak atas keyakinan keberagamaan ini ya sesuatu yang sudah sebenarnya clear sedemikian rupa. Cuma pada tataran masyarakat itu kadang-kadang juga masih perlu edukasi untuk memahami dan juga mengimplementasikan. Apalagi dengan hadirnya sosial media hari ini yang dimayoritaskan oleh teman-teman warganet generasi muda ya Pak ya, yang kemudian juga komentarnya ngasal, apalagi dalam situasi dan lain sebagainya, yang kemudian juga apabila ada hal-hal tertentu, sekali lagi mereka mengatasnamakan toleransi, bukan atas dasar betul-betul ketauhidan masing-masing. Artinya di sini dipahami dan sudah diperjelas bahwa toleransi adalah mempersilahkan ketika ada antar umat agama itu tadi untuk melakukan ibadahnya tanpa kita bisa mengganggu pada saat prosesnya, tapi bukan berarti kita juga ikut di dalamnya, begitu Pak ya. Ikut di sini bukan hanya dalam secara kontekstual peribadatan, tapi juga dalam hal kostum misalnya gitu kan Pak ya. Atribut tertentu yang mungkin juga dipakai sebagai bentuk ini penghormatan atau toleransi tadi. Ya itu. Jadi kalau kostum pakaiannya dalam konteks peribadatan tertentu, tentu saja kita itu tidak boleh dalam ajaran agama kita untuk ikut serta memakai itu. Tetapi kita juga mempersilahkan mereka ya untuk memakai cara-cara dan juga kostum yang memang khusus untuk mereka pakai dalam waktu ya, momentum tertentu, tertentu. Umpamanya seperti Natalan, mereka biasanya pakai topi-topi Santa Claus itu seperti itu. Ya silahkan, nggak apa-apa gitu kan. Dan dan juga kemudian dalam konteks dan momen seperti itu, mereka juga tidak boleh memaksakan kepada orang lain yang keyakinannya berbeda dengan mereka untuk memakai itu gitu. Itu juga namanya toleransi. Nah, dengan kondisi dan tataran Pak, ini kan memang cukup ada take and give gitu Pak ya. Antar umat beragama ini sendiri kan rasa-rasanya ketika Idul Fitri pada saat di televisi saja ini kan sebagai tontonan sebenarnya yang kemudian juga menjadi salah satu contoh bagi masyarakat secara luas bahwa ketika yang non muslim rasa-rasanya ramai tiba-tiba dadakan semuanya pakai baju atau atribut
seorang muslim dan juga muslimah begitu. Apakah itu juga menjadi sebagai salah satu hal yang membuat keterdesakan Pak gitu Pak? Karena bagi mereka yang non muslim saja pada saat hari besarnya umat muslim mereka ikut dalam perayaan itu dengan menggunakan atribusinya. Tapi di satu sisi istilahnya banyak dari warganet yang menanyakan kenapa pada saat misalnya atribusi untuk momentum di luar dari agama Islam para umat muslim ini cukup enggan begitu untuk memakai karena itu tadi hal-hal yang dianggap takut tergelincir istilahnya di dalam suatu batasan toleransi yang di luar dari batasnya. Iya, Islam ini agama yang komprehensif kan, mengatur sedemikian rupa detil kehidupan pemeluknya umat Islam gitu. Oleh karena itu pakaian menjadi bagian yang diatur di dalam agama Islam. Nah, ketika kita umpamanya merayakan ya Idul Fitri, Idul Adha ataupun hari besar yang lain di dalam Islam gitu kan, dan kemudian menjadi diproduk oleh media televisi umpamanya, lalu ada kru, kemudian ada teman main gitu yang ikut serta di situ harus menggunakan pakaian itu. Saya kira itu akan kembali kepada agamanya. Apakah agamanya memperbolehkan atau tidak gitu. Nah, kalau umpamanya tidak mempersoalkan, ya silahkan saja, maka itu tidak mengapa. Sepanjang umat Islam, teman-teman muslim ini tidak juga kemudian memaksa temannya yang non muslim untuk menggunakan. Jadi saling itu tadi ya. Itu harus dipahami seperti itu. Karena memang begini ya, umpamanya dalam tayangan televisi masyarakat kan tahu itu sebenarnya agamanya ini gitu. Kenapa dia harus menggunakan pakai kerudung segala, pakai jilbab segala gitu kan? Seperti seorang muslimah gitu. Ya itu saya kira memang kalau produk TV itu mengharuskan seperti itu suatu kesalahan. Memaksa kepada orang tertentu untuk menggunakan itu. Apabila orang tersebut merasa terdesak atau juga merasa terpaksa, apalagi ditambah dengan hukum di agamanya itu sendiri, bagaimana mengaturnya gitu Pak? Ya, nah itu yang saya ingin katakan. Sepanjang agamanya tidak mempersoalkan, ya itu silahkan. Tapi kalau agamanya melarang seperti itu, layaknya agama Islam tadi, agama Islam, maka jangan pernah dipaksakan, ya, dan jangan ditawarkan untuk seperti itu. Nah, kalau yang cukup mendasar sebelum kita jeda iklan gitu Pak, kalau mengucapkan hari-hari besarnya, selamat misalnya hari-hari tertentu untuk agama lain kepada orang yang kemudian juga merayakan, apakah ini kan cukup ini ya Pak ya, maksudnya isu ini sendiri cukup setiap tahunnya seringkali menjadi perdebatan dan terus menerus ketika misalnya ada momentum tertentu dan sudah mulai agak reda beberapa bulan kemudian pada saat mau ini lagi kembali terjadi perdebatan kembali. Nah, sebenarnya secara perspektif Islam begitu, apakah memang diperbolehkan atau memang ada sejarahnya bahwa Nabi misalnya juga ikut mengucapkan atau kemudian juga memberi hadiah kepada orang yang di luar agamanya atau seperti apa begitu Pak? Iya, jadi setiap tahun ya seakan-akan kita menghabiskan energi tidak pernah selesai gitu untuk mempersoalkan itu. Memang di dalam Islam ulama berbeda pendapat terkait dengan kebolehan dan ketidakbolehan mengucapkan selamat Natal umpamanya gitu kan. Ya, karena di dalam Islam itu ucapan itu menjadi sesuatu simbol keyakinan gitu. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah sebuah simbol keyakinan dari hati kita bahwa kita adalah sebagai seorang muslim gitu kan, dengan keyakinan yang sesungguhnya. Nah, ketika kemudian mengucapkan selamat Natal begitu kan, nah ini juga kemudian dinilai oleh para ulama sebagai sebuah kita mengiyakan, ya, kita kemudian juga ikut serta meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu umpamanya sebagai Yesus yang lahir di tanggal 25 Desember. Nah, padahal dalam konteks keyakinan Islam itu tidak seperti itu. Nah, inilah kemudian yang berbeda pendapat untuk itu. Walaupun umpamanya sebagian umpamanya
ada ulama-ulama di Indonesia juga yang tidak mempersoalkan itu, membolehkan gitu kan. Itu saya kira kembali kepada person-person yang bersangkutan ya. Apabila kemungkinan juga dengan tidak ada urgensi yang mungkin juga harus diucapkan gitu Pak ya. Iya. Mungkin dirasa lebih baik untuk tidak saja, betul. Lebih baik diam saja. Betul, lebih baik diam saja karena ya itu tadi dengan perbedaannya pendapat para ulama itu sendiri, apalagi ditambah dengan minimnya pengetahuan yang dimiliki, rasa-rasanya juga lebih baik diam. Kalaupun mungkin juga diperlukan untuk hal itu, mungkin perlu riset lagi atau mungkin bertanya lebih lanjut kepada orang-orang yang kemudian juga memiliki berbagai pendapat-pendapat yang tadi sudah masyhur diucapkan. Ya, jadi akan selalu ada dua pendapat seperti itu, boleh dan tidak boleh. Sebagaimanapun riset kita akan tetap ada dua pendapat seperti itu. Jadi kembali lagi kepada personnya itu. Iya. Oke. Ini yang kemudian juga menarik. Nanti di akhir kita akan dengarkan kesimpulan dalam tema yang kemudian juga sangat menarik, sudah kita bahas di 3 segmen sebelumnya. Kita akan kembali, usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua, berbicara mengenai keberagaman yang ada di Indonesia sebagai hak diri kita, warga negara Indonesia, yang tentu menjadi hal yang paling utama sebagai ketauhidan kita, apalagi kita sebagai umat Islam, Muslim dan juga Muslimah. Tentu ini menjadi identitas sejauh mana kita memiliki hal-hal yang sifatnya peribadahan untuk disesuaikan sesuai dengan agamanya. Mahdhah dan ghairu mahdhah tadi sudah disampaikan, dan kemudian juga toleransi dan hal-hal yang kemudian juga menjadi batasan bagi kita sebagai umat Muslim. Berkaitan dengan kesempatan kali ini Pak, artinya memang warga negara Indonesia semuanya berhak mendapatkan kesempatan untuk beragama. Walaupun mungkin secara umum di Indonesia masih banyak menganut kepercayaan gitu Pak ya, tapi tidak terakomodir. Sementara ini masih ada 6 yang kemudian juga istilahnya disahkan dalam peraturan perundang-undangan, dan banyak lagi juga masyarakat tertentu yang menginginkan agama-agama lain juga turut serta di istilahnya disahkan begitu Pak ya. Nah di tengah kondisi heterogennya masyarakat Indonesia, walaupun Indonesia merupakan negara mayoritas muslimnya terbesar, namun di satu sisi juga kita tidak abai dengan saudara-saudara kita yang non-muslim istilahnya, yang juga beliau adalah mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah yang luar biasa pastinya. Nah dengan kondisi seperti itu, sejauh mana kita menjaga keharmonisan, kemudian juga menjaga hal-hal yang sifatnya kedamaian, kerukunan, dan kemudian hal-hal yang sifatnya memang betul-betul menjaga apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, agar kita tahu bencana sudah semakin banyak di Indonesia. Atas terjadinya perpecahan, perkelahian, hal-hal yang mungkin di luar dari norma-norma, rasa-rasanya sudah semakin banyak mengemuka di Indonesia dengan berbagai pemberitaan, pembunuhan, kriminal dan lain sebagainya, yang setiap harinya rasanya menjadi pemberitaan yang istilahnya bahkan di daerah mana saja itu bisa terjadi. Nah dengan kondisi seperti itu Pak, apa yang bisa kita pegangi sebagai umat muslim dan sebagai warga negara Indonesia secara umum untuk betul-betul menjaga negara ini dari kemudaratan dan hal-hal yang sifatnya membawa ketidakbaikan, terutama di negara kita tercinta apapun agamanya? Iya, baik. Sebenarnya kalau mau dikatakan itu singkat ya. Bagi umat Islam, laksanakan ajaran Islam dengan benar, maka akan membuahkan sesuatu yang luar biasa sebagaimana yang diharapkan. Nah, tapi itu menjadi perkataan yang gampang diucapkan, tapi implementasinya menjadi sulit ketika kita tidak berupaya sedemikian rupa untuk mengimplementasikan ajaran Islam dengan benar. Gitu. Iya. Jadi mestinya kita ada mulai dengan diri sendiri.
untuk melaksanakan ajaran Islam itu. Termasuk tadi kaitannya dengan keragaman, ya, keragaman di dalam masyarakat. Kita mengamalkan ajaran agama kita pasti akan mendatangkan hasil yang positif dengan tetangga, dengan teman dan masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena ajaran agama Islam itu sangat menghargai perbedaan itu. Ya, sangat menghargai perbedaan itu. Islam tidak pernah mengajarkan untuk memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Ayatnya sudah jelas, ya. Dan tidak juga untuk mengarahkan untuk menghina agama orang lain. Betul sekali. Itu sangat terlarang. Allah juga melarang, janganlah kalian itu menghina, ya, sesembahan mereka selain Allah, karena mereka balik akan menghina Allah tanpa pengetahuan begitu. Nah, oleh karena itu Islam itu sudah sangat indah sedemikian rupa mengajarkan keragaman supaya kemudian kita bisa hidup dengan damai. Nah, dalam konteks keindonesiaan, negara Pancasila yang dibangun sedemikian rupa, ya, oleh founding fathers kita, itu kan sebenarnya mempersiapkan keragaman itu. Kenapa tidak dipilih Islam sebagai dasar negara? Karena sudah mempersiapkan keragaman itu yang diakomodir sedemikian rupa, maka Pancasila disepakati sebagai kontrak sosial nasional kita menjadi dasar negara. Nah, kemudian Pancasila itulah kemudian yang harus kita derivasikan nilai-nilainya ke dalam segenap peraturan perundang-undangan, segenap kebijakan negara, dan juga menjadi patokan dalam berperilaku masyarakat kita dalam konteks keberagamaan ini. Dan juga negara akan tetap menjamin hak-hak kita sebagai warga negara yang menganut agama ini. Baik, ya. Masya Allah. Terakhir Pak, sebagai closing statement dan juga kesimpulan singkat dari tema yang sudah kita bahas, pastinya ada pesan kepada masyarakat yang tentu sedikit banyaknya insya Allah menonton tayangan ini bisa teredukasi dan insya Allah membawa dan mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semua. Oke, baik, para pemirsa yang budiman, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tentu saja ingin menjalankan agama kita itu dengan sungguh-sungguh, menjalankan agama dengan benar, ya, sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Tidak boleh kemudian kita keberbedaan keberagaman itu menjadi saling mengganggu, karena bila itu terjadi maka negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Karena sebagai warga negara telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam konteks kerukunan hidup beragama. Nah, kita mempunyai toleransi yang juga sudah diajarkan dalam agama-agama kita yang dianut di Indonesia ini. Bagi umat Islam, bertoleransi itu ada diajarkan sedemikian rupa oleh Rasulullah dan juga dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah dan para ulama. Bagaimana cara kita hidup bertetangga dengan non-muslim, bagaimana cara kita beradaptasi dalam konteks kemasyarakatan untuk membangun secara bersama-sama dan rukun tanpa ada cela-mencela. Kemudian juga kita harus menjadi pionir di dalam keragaman ini dalam konteks kedamaian supaya kita bisa hidup dan membangun negara ini lebih baik ke depan. Jadi saudara-saudara, terutama umat Islam, menjadi warga negara yang baik itu adalah suatu keharusan bagi kita, dan kita memelihara agama dan negara ini sama pentingnya dengan memelihara kita dan keluarga kita sendiri, karena negara kita adalah tempat kita beraktivitas, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita jaga keadaannya yang damai dan juga kelestariannya, sehingga kita bisa mewariskan negara ini kepada generasi yang akan datang dalam kondisi yang paripurna, sehingga mereka tidak kemudian menyalahkan generasi terdahulu karena negara diwariskan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya kira itu penting bagi kita sebagai warga negara untuk sadar secara bersama-sama begitu pentingnya eksistensi negara Indonesia ini sampai kapanpun juga. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak Jalaluddin. Terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Insya Allah semuanya menjadi ladang ilmu dan insya Allah mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Gusti Muhammad Hermawan, Pak Jalaluddin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.